Perkenalkan, saya Petrus Canisius Basa, Kepala Desa Watokobu, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Secara keseluruhan, Desa Watokobu memiliki luas wilayah kurang lebih 18 km persegi. Jarak tempuh dari desa ke pusat kota dan kecamatan itu kurang lebih 12 km. Jumlah kepala keluarga dalam Desa Watokobu itu 233 kakak dengan jumlah jiwa 886 jiwa. Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Watokobu adalah bertani, dan sebagian kecil lainnya itu pegawai kantoran, guru, dan wira swasta. Pencanangan Kampung KB Percontoh Desa Watokobu itu terjadi pada tahun 2017. Hampir kurang lebih 7 tahun Kampung KB Percontohan dengan berbagai macam program kegiatannya sudah berjalan di Desa Watokobu. Semua program layanan itu kita atur dalam Pokja. Dan untuk struktur kepengurusan Kampung KB itu sendiri diketuai oleh Ketua Pokja Kampung KB dengan struktur kepengurusannya yang dibagi dalam 4 Pokja. Dan keempat Pokja ini bekerja sesuai dengan sub kegiatannya masing-masing untuk mengakomodir segala bentuk aktivitas yang ada di dalam wilayah desa kita ini. Jadi tugas dari Pokja 1 ini mendata semua warga yang terkait dengan perkembangan seluruh warga masyarakat di Desa Watokobu. Yang pertama itu mereka mendata kelompok masyarakat yang berdasarkan umur dan jenis kelamin. Di dalamnya itu pasangan usia subur, jumlah kepala keluarga, jumlah ibu hamil, remaja, bayi balita maupun lansia. Dan juga memastikan mereka bahwa mereka betul-betul memiliki BPJS, dan jumlah individu berdasarkan jenis kegiatan baik laki-laki maupun perempuan. Dengan pendataan yang lengkap dan akurat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa mendapatkan akses layanan, baik itu layanan bantuan maupun layanan lainnya yang ada di Desa Watokobu, misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan posyandu selalu kita laksanakan di Desa Watokobu ini. Dengan cara seperti itu kita memastikan atau memberikan perlindungan dalam sebuah data yang betul-betul menjamin mereka untuk bisa mengakses seluruh proses layanan yang mereka butuhkan nanti. Yang berikut itu dalam Pokja 2 itu berkaitan dengan perubahan perilaku keluarga. Di dalam perubahan perilaku keluarga ini ada beberapa fungsi keluarga yang termuat di sana, yaitu fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, dan fungsi kasih sayang. Dalam fungsi agama itu bagaimana kita mengharapkan semua warga masyarakat hidup dalam sebuah penghayatan iman yang baik lewat kegiatan-kegiatan kerohanian, baik di keluarga, di lingkungan, maupun di tingkat di gereja. Bagaimana supaya keluarga itu memahami tentang pendidikan
karakter dan pendidikan spiritual anak untuk diajarkan di dalam rumah. Lalu terkait dengan program Kampung Keluarga Berkualitas, seksi agama ini dia menangani bagaimana supaya iman keluarga itu bisa tertanam dalam keluarga. Lalu wujud nyata dari seksi ini, seksi keagamaan ini, dia memberi tanda kepada masyarakat bahwa ada lonceng yang dibunyikan untuk menandakan bahwa itu doa dimulai. Itu doa Angelus jam 12 dengan jam 6. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kaitannya dengan fungsi kasih sayang ini, kita selalu mengharapkan dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan pelayanan kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga masyarakat, bukan karena hanya perintah, tetapi karena menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk bagaimana kita membagi kasih sayang itu kepada sesama yang lain yang mungkin sedang berkesusahan maupun mungkin sedang dalam kondisi sakit. Itu kita memberikan perhatian mereka dengan bertemu dari rumah ke rumah lewat layanan-layanan sosial kemasyarakatan yang sudah berjalan sangat baik di desa ini. Fungsi sosial budaya, bagaimana kita mengakrabkan kembali relasi kita bukan hanya dengan Tuhan pencipta kita, tapi juga dengan alam yang adalah sumber pemberi kebutuhan hidup yang zaman ke zaman menghasilkan apa yang menjadi impian atau keinginan kita di masing-masing di dalam keluarga kita. Di sini di desa kampung ini saya sebagai pemangku wilayah sebagian. Lalu pada saat melakukan seremonial saya bersama pemerintah desa dan juga tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Kami semua harus duduk bersepakat dan meminta restu di balai desa. Untuk kami tidak lama amet berat lagi kami tetap pakai dari dua tanah supaya dua kami hamudok eka juga kekul kerja pakai sekali. Budaya-budaya yang ada di dalam kampung keluarga berkualitas ini, bagaimana budaya lokal itu ditanamkan secara betul, sehingga misalnya ada seremonial adat itu harus digerakkan dan itu menjadi budaya lokal yang perlu ditanamkan. Dari semua yang disiapkan tadi itu diletakkan di tengah atau di satu batu berbentuk lingkar, sehingga di situ semuanya membawa kita semua sehati, sepakat, sehingga apa yang dibuat tadi pasti kita meyakini bahwa leluhur lewat tanah juga orang tua kita merestui semua kegiatan. Tuan tanah dan boros anam bahin kami terkuma mahapa perwakai kita tahu nak tahu kakak hari ina ama godel lebo kak tahu nak tahu. Dan dengan cara seperti itu kita juga bisa menjalin relasi persaudaraan, membangun relasi persaudaraan yang baik di antara sesama warga kita di desa maupun dengan alam yang sudah memberikan kita hidup di desa Watu Kobu ini. Di desa ini ada beberapa lembaga pendidikan, yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formal itu pada PAUD Kabela Belang, lalu di lembaga pendidikan formal itu SD, SMP.
dalam kaitan dengan fungsi pendidikan ini, kita mengarahkan membantu semua anak-anak generasi kita untuk bisa belajar secara baik, bisa belajar secara mandiri, untuk bisa membantu mereka memenuhi semua harapan dan impian mereka maupun impian dari keluarga. Kalau di seksi pendidik berarti ada gong belajar, di mana gong belajar ini setiap jam 6 sore dibunyikan dan anak-anak sudah mengetahui bahwa itu tanda-tanda yang harus mereka laksanakan. Gong belajar ini juga ada kegiatannya seperti doa bersama anak-anak. Kegiatan gong belajar ini dikontrol langsung oleh guru. Memperhatikan, menjaga sehingga anak-anak bisa belajar secara baik, mandiri, demi mencapai cita-cita yang mereka impikan nanti. Dan selain itu, anak-anak juga diberi kesempatan untuk berkebun, dan memang di desa ini, di sekolah-sekolah selalu kita berikan kesempatan atau memberikan mereka aset ke sekolah untuk anak-anak lembaga pendidikan, sehingga anak-anak bisa diberi kesempatan untuk bisa berkebun, melatih mereka untuk bisa bekerja secara mandiri. Dalam kelompok kegiatan dan ini selalu diberikan ruang untuk mereka mendapat sosialisasi atau pendampingan dari dinas sosial, dalam hal ini dinas teknis, dinas sosial P2KB, untuk memberikan pelatihan, pendampingan pada kelompok-kelompok kegiatan ini, karena mereka dalam tugas pelayanan mereka dalam kegiatan posyandu tentu selain memberikan layanan kepada semua sasaran yang akan mereka dampingi nanti, tetapi juga mereka dibekali dengan hal-hal baru yang nanti saat pelayanan nanti mereka juga akan memberikan sosialisasi atau mendampingi semua sasaran keluarga, bayi balita, ibu hamil, lansia, untuk bagaimana membina keluarga yang baik dan benar. Fungsi reproduksi ini bagaimana supaya keluarga-keluarga PUS, misalnya ibu-ibu, dia merencanakan secara baik. Dia merencanakan kapan dia hamil, kapan dia melahirkan, lalu ada jarak. Ini adalah fungsi reproduksi untuk merencanakan kelahiran dan mengatur jarak, sehingga tidak ada pemaksaan dari pasangannya, misalnya suaminya, untuk bisa kapan dia hamil, tetapi harus mengatur jarak dan jarak kelahiran dan kehamilan secara baik. Itu dari fungsi dari reproduksi itu. Semangat pagi untuk kita semua. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Mama-mama semua yang sekarang sampai kita ada di sini, di tempat ini adalah reproduksi. Di dalam fungsi reproduksi ada BKB Mas, BKB HI, BKR itu remaja, anak-anak sekolah, BKL itu lansia. Ya, jadi kita ada di sini di BKB. Baru KB-nya adalah KB metodenya jangka panjang ya. Jadi lebih banyak yang menggunakan implan dan juga mereka mengarahkan masyarakat untuk bukan soal kita
menghasilkan, mendapatkan keturunan, tetapi bagaimana kita mengatur jarak kelahiran supaya keluarga yang sudah memiliki keturunan itu bisa diperhatikan secara baik dan benar untuk anak-anak generasi yang akan mereka jaga dan mereka perhatikan ke depan nanti. Lalu yang berikut itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi, itu bagaimana kita memberikan ruang kepada semua warga masyarakat untuk bagaimana mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di wilayah desa kita sesuai dengan potensi yang ada di desa kita ini. Jadi memang terkait dengan Kampung KB Percontohan ini kita memberikan perhatian secara khusus kepada kelompok tenun ikat Inagena. Program Kampung KB itu ada pemberdayaan perempuan dengan peningkatan ekonomi keluarga, dengan pemberdayaan perempuan, dan satu lagi untuk pendidikan luar sekolah. Jika bisa merekrut anak-anak yang putus sekolah atau mereka yang belum punya pekerjaan tetap, mereka bisa belajar untuk menenun anak-anak, khususnya untuk anak-anak perempuan. Yang selama ini sudah sekian tahun sudah berjalan maksimal, dan juga ada beberapa kelompok UMKM lainnya seperti kelompok Inaflorata, itu keripik jagung. Pembuatan jagung titi Inaflorata ini dari jagung pipilan kita goreng titi, yang biasanya itu kan jagung itu dititi habis langsung dikonsumsi saja, tetapi Inaflorata ini kami olah dia lagi, kami oven, dikemas. Kelompok jagung titi Inaflorata juga mendukung program Kampung KB, dalam hal ini program pemberdayaan ekonomi rumahan. Dan semua program atau semua kelompok itu sudah berjalan baik, dan tujuan dari kelompok-kelompok yang sudah berjalan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan dalam rumah tangga mereka. Dalam Pokja 4 ini adapun kegiatan yang kita galakan, kita giatkan di Kampung KB Percontohan. Pada hari Jumat kita selalu menggiatkan seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggiatkan hari Jumat bersih. Itu berkaitan dengan pembersihan lingkungan di wilayah RT masing-masing untuk menambah keamanan dan keasrian di wilayah lingkungan masing-masing. Lalu selain kita menggiatkan seluruh warga masyarakat di masing-masing RT untuk membersihkan lingkungannya, kita juga mengarahkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi secara bersama-sama dalam melakukan pembersihan atau penebangan pohon-pohon besar yang ada dalam wilayah desa kita untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya yang tidak kita inginkan. Selain kita menambah asri, menambah aman kampung desa kita ini, tapi juga kita membangun sebuah semangat gotong royongan untuk semua warga masyarakat bisa berpartisipasi secara bersama-sama dalam mendukung semua program kegiatan, program pembangunan yang sudah berjalan selama ini di desa Kampung KB Percontohan, Desa Watukobo ini. Atas nama pemerintah Desa Watukobo dan seluruh warga masyarakat di desa ini, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan limpah terima kasih kepada semua pihak, secara khusus kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Lembata yang telah mencanangkan Kampung KB Percontohan di Desa Watukobo.
Dan ada banyak program kegiatan yang sudah dijalankan, dilaksanakan di desa ini yang sudah bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Kami sangat mengharapkan agar semua program yang ada tetap terus berjalan dan dimaksimalkan demi membawa Watokobu menjadi desa yang lebih harmonis, lebih mandiri dan berkualitas, menjadi sebuah tempat yang kami banggakan untuk generasi kami di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Paskalis Olatawobali APMT, penjabat Bupati Lembata. Pada kesempatan ini meminta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga, untuk bersama-sama menyukseskan program Kampung KB di Kabupaten Lembata untuk Lembata maju berkelanjutan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga berkualitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.